Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan meracing DLMS dari DBX, tipenya Drifrag PA2 original ya teman-teman, original Harman. Ini bukan KW ya, original. Ada kodenya seperti ini ya untuk original. Dan untuk original itu boxnya di dalamnya itu tidak ikut dicat. Jadi dalam boxnya seperti ini ya, putih seperti ini. Jadi yang dicat hanya luarnya saja, ini hitam. Luarnya sini hitam. Nah, yang dalam ini tetap besi putih. Ini nanti kita akan racing teman-teman, punya subscriber saya yang ada di Jombang, minta diracingkan. Dia kirim 2 unit teman-teman, kirim DBX ini dan satunya Sunqueen. Sunqueen belum saya cek, belum saya buka, suruh meracing semua. Untuk DBX PA2 ini termasuk DLMS bagus teman-teman. Ini banyak fitur. Daripada DLMS Cina-Cina itu mending beli yang ori seperti ini, pasti lebih untung teman-teman, untung di jangka panjang. Kalau teman-teman pengen untung di in out, DLMS Cina solusinya. Ibarat dana 6 jutaan, DLMS Cina dapat 4 in 8 out. Kalau diberikan seperti ini yang bekas, itu hanya dapat 2 in 6 out. Yang baru malah lebih mahal lagi. Walaupun bekas, diberikan yang ori seperti ini bekasan pun dia enak teman-teman. Fiturnya lengkap sekali. Kita mulai dari ini ya, sambil kita review ya teman-teman. GEHI, di dalam GEHI ini ada banyak sekali equalizer. Nah, enaknya di sini dia layarnya itu seperti Android, jadi teman-teman tidak bingung. Kalau di LMS Cina kan biasanya layarnya itu hanya angka-angka dan istilah LPF, HPF dan seperti itulah pokoknya. Kalau di sini dia ada grafiknya. Ini coba ya kita on kan. Sudah on. Ini mana yang kita boosting? Kita mau boosting digeser saja. Misal ini boosting ya. Nah, 80 Hz kita boosting, maka di sini juga ini kan ada angkanya ya di bawahnya. Saya ngeblurnya ini ya. Ini teman-teman, sablonan ini 80 dia akan ke atas. Karena apa? Karena di sini kita boosting 80 Hz 5 dB. Kalau ingin kita potong, kita tinggal rotari ke kiri sini saja. Nah, ini min 5,4 dB, maka dia akan turun ke bawah. Kalau 0 dB, tidak ada yang diboosting dan tidak ada yang dipotong. Jadi tetap flat ya teman-teman. Sama kita cari frekuensi yang lain. Semisal 1 kHz. Ini kita boosting, maka di 1 kHz juga akan ke atas. 1,25 juga kita akan ke atas. Jadi ada grafiknya seperti ini teman-teman. Ini selain menambah tampilan juga menambah kemudahan bagi teman-teman dalam menyeting ya teman-teman. Kalau nyeting, kalau ada grafiknya seperti ini kan enak, seperti Android itu teman-teman. Jadi ndak bingung, ndak kebingungan dalam setting menyeting. Oke, ini menu grafik ya. Kita ini di sini ada tombol back untuk kembali, maka akan kembali. Grafik equalizer, oke ya. Terus kita ke menu selanjutnya yakni AFS. AFS itu apa mas? AFS itu singkatan dari Automatic Feedback Suppressor. Artinya kalau ini on, dia mengurangi feedback, menghilangi feedback. Kalau ini off, tidak berfungsi fiturnya. Dan mengurangi feedback ini, kita bisa atur mic-nya, kita todongkan ke speaker. Kalau nging di sini dia akan mendeteksi tersendiri. Oh, nging itu berada di frekuensi mana? Ini sudah pernah dideteksi.
ngingnya atau feedbacknya berada di frekuensi 785 Hz, maka otomatis sistem di sini akan memotong sebesar ini. Nah, seperti itu. Kalau pengen disetting manual juga bisa, teman-teman. Modenya ini jangan di fixed. Atau fixed itu biasanya pakem. Pakem itu kalau Jawanya, kalau bahasa Indonesianya itu bawaan. Kalau fixed biasanya ini terlalu banyak motongnya. Sistemnya mendeteksi terlalu banyak. Seperti itulah pokoknya, itu fitur untuk AFS. Kalau teman-teman punya unit seperti ini bisa dicoba sendiri, tidak usah tuanya mas itu fiturnya gimana mana. Kalau tidak dipraktekkan tentu saja nanti kalian bingung, teman-teman. Harus dipraktekkan, karena ini hanya konten racing, saya review saja. Di sini ada menu sub H. Kalau di DLMS DBX PA yang PA putih, ini sub H, sub harmonic. Sama saja. Ini subwoofer, teman-teman. Sub harmonic synthesizer. Artinya apa, teman-teman? Sub harmonic ini menambah nada sub menjadi lebih gler wer. Kalau kita on kan, nah ini frekuensi mana yang akan diboosting. Nah, misalnya 36 sampai 56 Hz, dia terboosting 25%. Akhirnya nada infrasub akan keluar di speaker kita. Ini sangat nyaman sekali sub di sini. Tidak sakit di dada, tapi nyaman. Terus ini sub yang lebih rendah lagi ada. Terus di sini ada menu crossover, eggover. Nah, seperti DLMS canggih ya, teman-teman. Ya memang ini canggih ya sebenarnya. Canggih. Ini ada 3 menu, 3W ya, semisal ya. Sub, mid, high. Ini ada grafiknya. Mid di sini, high di sini, dan sub di sini. Coba kita ke menu high dulu ya. High kita pencet di sini, di OK. Nah, ini ada LPF dan HPF. HPF ini di 5, LR 36, LPF di 14. Polarity itu membalik pasang. Kalau HPF-nya kita geser, nah di sini gambarnya kerucutnya ini juga akan tergeser, teman-teman. Nah gini ya, bisa teman-teman lihat ya. Jadi layar ini memudahkan kita saat setting menyeting. Terus ada kompresor. Kompresor juga ada gambarnya seperti ini, seperti mixer digital itu ya. Thresholdnya seberapa, rasionya seberapa itu ada, nanti gambarnya seperti ini. Dan ini main 0 plus ini tandanya kalau dia tidak aktif dia main, kalau aktif dia mulai 0 ini aktif. Jadi klip-klip kayak pindah-pindah itu, teman-teman. Kalau di kompresor DBX yang kompresor analog itu pindah-pindah lampunya. Terus limiter di sini seperti umumnya ya. Limiternya ada di setiap outputnya, dan ada juga gambar untuk tingkat limitnya. PEG ini equalizer yang ada di setiap outputnya. Nah, udah ya teman-teman. Terus delay, tentu saja delay ini penting sekali. Nah ini midnya terdelay ya. Ibaratnya ini satu garis lurus. Untuk midnya ini telat, midnya mundur. Ini speakernya menghadap ke sini ya, menghadap ke kiri. Midnya mundur. Coba kita cek. Nah ini kalau saya ngeblur. Nah ini kita geser ya, loh speakernya maju, speaker midnya ini dengan sejajar. Kalau kita delay, midnya akan mundur, akan menelatkan diri, akan menerlambatkan diri. Nah fungsi delay seperti itu, teman-teman. Jadi ditelatkan agar suaranya bisa nyatu dengan yang lain. Terus RTA ini untuk kita lihat grafik saat kita play musik ya, teman-teman. Nah kalau sudah tahu mundur-mundurnya segini, kita bisa lakukan pink noise. Dimana ya? Nah ini loh ya, sinyal generator ini artinya dia pink noise. Kita bisa pakai mic RTA, langsung kita tancapkan di sini.
Ini sudah ada phantom powernya, jadi disediakan menu untuk RTA. Terus di sini juga ada ya recall, store, utility. Recall ini untuk memilih preset, kita tekan. Di dalamnya ada banyak preset. Misal kita nyimpan juga bisa. Terus store ini untuk menyimpan. Utility ini menu-menunya, LCD kontrasnya mau cerah apa mau redup bisa. Nama device-nya kita nama sound kita bisa. Terus wizard ini apa ini namanya? Sistemnya lah pokoknya. Kalau kita tekan di sini, nah kita bisa lihat menu-menu seperti RTA. Terus IP-nya kalau kita pengen konekkan ke laptop. Jadi untuk DLMS ini dia bisa connect ke laptop dan ke Android teman-teman, pakai LAN. Kalau teman-teman lihat iklannya pasti tahu ya, kalau DLMS ini bisa connect ke Android. Oke ya, kita coba dulu. Saya tak siapkan dulu musiknya. Oke teman-teman, kita siapkan dulu ya. Kita cek dulu untuk crossover. Sini ya, crossover kita flatkan, tidak ada yang dipotong ya. Terus equalizer GHI juga off, tidak ada yang diboosting atau dipotong ya. PRI juga tidak ada yang diboosting atau dipotong, jadi flat, suaranya flat. Oke, untuk unitnya seperti ini teman-teman. Kita siapkan lagunya di HP. Oke teman-teman, langsung saja ya kita play ya. Ini adalah suara sebelum di racing ya teman-teman. Suaranya seperti ini sebelum di racing. Debunya banyak sekali teman-teman. Wes gitu dulu, nanti kalau kelamaan kena hak cipta teman-teman video saya. Banyak video saya yang kena klaim hak cipta karena lagu-lagunya memang punya lisensi, tapi tetap saya puter di konten saya demi teman-teman yang pengen coba mas dicek untuk lagu dangdut gimana suaranya. Seperti itu, akhirnya saya play lagu dangdut, terus video saya kena klaim hak cipta, alhasil tidak dapat dimonetisasi. Gak apa-apa. Wes gitu dulu, kita racing dulu teman-teman, kita lakukan tindakan dulu. Oke teman-teman, ini proses prasingan sudah selesai. Saatnya kita coba. Oh iya, sebelum dicoba kita pastikan dulu flat ya. Saya pastikan flat, tidak ada editan. Jadi untuk equalizer flat ya. Terus subharmonic off, crossover flat semua, tidak ada yang dipotong. Terus PEI juga flat semua. Oke, langsung saja ya kita play. Untuk lagunya seperti tadi. Kita ganti saya listriknya. Colokannya rewel teman-teman. Oke. Bentar, loading lagi. Untuk perbedaan suaranya teman-teman saya sarankan menggunakan headset ya teman-teman. Menggunakan headset, nanti tahu suaranya. Ganti lagu ya. Untuk sekilas suaranya itu hiknya tambah halus,
terus low-nya tambah bulat sekilas ya, sekilas. Tapi teman-teman kalau di sound besar malah tambah kerasa pastinya. Kalau teman-teman mendengarkan dengan headset pasti terasa. Ganti lagu ya teman-teman. Mancing. Oke, segitu saja. Nanti malah keenakan nanti teman-teman. Untuk suaranya sangat terasa sekali teman-teman. Bagian low-nya tambah nonjok, high-nya halus, middle-nya tambah tebal. Besok kita garap lagi yang satunya, yang sound queen. Ini sudah selesai. Oh iya, bagi teman-teman yang minat dan ingin meracing unitnya, silahkan dikirim ke sini. Nanti saya sertakan nomor saya di kolom deskripsi. Nomor saya di bawah video ini ya. Silahkan nanti dikirim ke alamat saya kerjakan. Setelah selesai pengerjaan seperti biasa saya buatkan konten seperti ini. Lalu baru teman-teman bayari. Jangan langsung dibayar, jangan. Kalau belum saya kerjakan jangan dibayar dulu. Nanti saya mengerjakan dengan nggak enak malah. Pokoknya saya kerja dulu baru teman-teman bayarnya. Kalau pengen pesen unit baru sekalian pengen diracingkan juga bisa. Unit yang murah, unit yang ori, yang mahal juga bisa, semuanya bisa dilayani. Unit yang standar atau yang racingan juga bisa di LMS. Atau power pengen diracing atau power pengen standar baru bisa. Silakan teman-teman hubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton teman-teman subscriber setia saya. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian tetap diberikan panjang umur, barokah rezeki, barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.